Ya pemirsa, kita tahu bahwa sudah ditunjuk tim sukses masing-masing pasangan calon untuk Pilkada Jakarta. Pemirsa, sebut saja Cak Lontong, ada Ahmad Riza Patria, bahkan juga Siti Fadila Supari. Bagi sebagian kalangan, nama-nama ini sudah tidak asing. Tapi ada juga masyarakat yang beranggapan, kok nggak ada Raffi Ahmad ya? Atau mungkin influencer lainnya yang notabene lebih terkenal dari tiga nama-nama ini. Tapi saya tidak tahu pemirsa, apakah benar judul saya yang Anda saksikan saat ini benar adanya ketika tim sukses seakan ala kadarnya untuk Pilkada Jakarta. Ah, masa iya? Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi sudah bersama saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Assalamualaikum, Cak. Ya, ini hari yang luar biasa buat kita, Mas Pangi. Ya. Karena 3 tim sukses hadir komplit, tidak ada perwakilan di sini. Langsung saja saya akan sapa mulai dari Ibu Siti Fadila Supari, ada juga Cak Lontong dan juga Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak Caca Nisa. Baik, saya mau ke Cak Lontong dulu nih. Sebenarnya Cak Lontong setuju nggak sih dengan judul Apa Kabar Indonesia Malam? Tim ses ini seakan-akan ala kadarnya. Cak, mau ngapain ini untuk memenangkan paslon yang Cak Lontong ini mau endorse atau dorong ini? Berapa kadar nih kalau saya sebut ala kadarnya nih ya? Seperti apa, Cak? Ya, karena yang memberi judul, tapi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum, selamat malam Pak Riza Patria, Bu Siti Supari. Kita sehari bisa ketemu 3-4 kali nih, kayaknya kita sudah boleh bikin grup WhatsApp bertiga nih Bapak Ibu. Tapi menjawab pertanyaan Mbak Caca tadi ya, judulnya tim ses pilkada ala kadarnya. Pas atau enggak gitu. Nah, menurut saya ketika yang memberi judul dari TV One ditanya kepada kita itu justru pertanyaan saya pas atau tidak itu gitu kan. Karena buat kami mau pilkada ini kan tujuannya jelas-jelas ini untuk warga Jakarta. Jadi ketika masing-masing paslon menentukan timnya, kemudian memilih ketua tim suksesnya, itu saya kira bukan sesuatu yang ala kadarnya asal ada atau sekenanya, bukan, tetapi ini jelas sesuatu yang butuh pertimbangan karena tujuannya adalah bagaimana kita membuat pilkada DKI di daerah khusus Jakarta ini bisa memberikan kesempatan kepada seluruh warga Jakarta terlibat untuk menentukan pemimpinnya 5 tahun ke depan. Jadi kalau mungkin ditanyakan ke kami dan bukan ditanyakan kami ya, kami merasa di tim kami ini bukan ala kadarnya, tapi kita memang mempersiapkan betul tim kami untuk membuat warga Jakarta bahagia. Oke. Gitu Mbak Caca. Oke, ini luar biasa juga ya responnya. Enggak, kita enggak ala kadarnya. Sekarang saya ke Bang Riza Patria ini. Iya betul, Bang Riza Patria tahu konteks Jakarta, sudah menjadi kepala daerah di sana, wakil kepala daerah di sana. Tapi sempat ada yang berpikir begini ya Bang Riza ya, kirain influencer, nyaingin ini, Cak Lontong ini kan populer nih. Oh ternyata yang turun gunung ini Bang Riza ya, ini bagaimana tanggapannya? Gimana sih? Ini nggak ada suaranya nih. Nggak kedengeran ya, baik nanti kita akan perbaiki komunikasi dengan Bang Riza. Saya ke Ibu Siti Fadila Supari. Bu Siti, cantik sendiri di tengah ketua tim sukses untuk paslon lain. Ibu, ada gimana ini rasanya mungkin di hati Ibu ini ya, mengingat Cak Lontong terkenal. Bang Riza Patria ini mantan wakil gubernur, bagaimana nih Bu Siti? Bu masih di mute Bu, boleh di unmute dulu. Aduh ini Pak Yanwar nggak? Ya terima kasih Mbak Caca. Betul ya Mbak Caca. Nah kalau saya lihat judulnya tim sesnya ala kadarnya. Kalau ala kadarnya itu berarti sederhana. Itu ya memang kalau independen penuh dengan kesederhanaan. Karena kita tidak punya sponsor, tidak ada tunjuk menunjuk. Karena saya dengan paslon saya, paslon kami itu adalah dari suatu gerakan yang sama. Jadi kami kalau dibilang ala kadarnya mungkin sederhana ya, ala kadarnya tim ses kami adalah tim ses yang mungkin paling sederhana di antara 3
tiga tim ses yang ada. Ya ini karena kami memang apa namanya independen. Yang namanya independen itu ya namanya nggak ada sponsor, mungkin tidak terlalu dekat dengan penguasa seperti dua paslon yang lain. Nah mungkin itu kalau ala kadarnya diartikan sebagai sederhana, it's okay. Memang kami sederhana. Oke, Ibu Siti Fadila Supari setuju ya? Sekarang. Iya, Bang Riza, boleh ditanggapi sekarang Bang Riza. Sempat ada yang berpikir bahwa yang turun gunung untuk tim sukses ini sekelas influencer, mungkin menyaingi Cak Lontong begitu ya. Tapi sampai harus Bang Riza ini turun gunung, bagaimana? Iya, saya bukan turun gunung, saya memang kan karena kader Partai Gerindra, saya ditunjuk oleh Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Emil, dan juga Pak Susono, dan juga pimpinan koalisi. Mungkin saya dianggap mengerti, memahami karakter Jakarta, memahami demografi, memahami program-program di Jakarta, karena pernah 2,5 tahun menjadi wakil gubernur di periode sebelumnya. Jadi pimpinan memberikan kepercayaan ini kepada saya. Amanah yang baik ini akan saya emban, saya laksanakan sebaik mungkin bagi kemenangan pasangan Ridho dan kemenangan seluruh warga Jakarta. Jadi tidak bukan sesimpel sederhana itu. Jadi ini bukan soal saya turun gunung atau tidak turun gunung. Saya kira penting bagi kita agar ke depan proses transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur harus berjalan mulus, lancar, kondusif, dan Jakarta yang tidak lagi jadi ibu kota juga harus terus eksis, bahkan maju menjadi kota global, kota berkelas dunia, berkelas internasional. Masyarakatnya semakin sejahtera, semakin bahagia. Tidak hanya infrastruktur gedung-gedung tinggi menjulang, tapi juga transportasinya lebih terintegrasi lagi, pendidikan lebih baik lagi, kesehatan, dan masyarakatnya diberi ruang seluas-luasnya untuk dapat berinteraksi, berdialog, berdiskusi. Itu sebabnya kenapa ada program memberikan bantuan dana 100 sampai 200 juta setiap RW di 2.741 RW yang kurang lebih dari 500 miliar per tahun kami anggarkan, agar pembangunan tidak hanya di pusat-pusat kota tapi terjadi di seluruh pelosok RW di seluruh Jakarta, dan masyarakat akan diskusi, berdialog, memikirkan, membahas bersama dana 200 juta ini per tahun digunakan untuk apa mempercantik RW-nya dengan taman, kemudian membangun ruang-ruang untuk diskusi, atau digunakan untuk kuliner, tempat berolahraga, atau apapun, biarlah itu menjadi kewenangan warga di setiap RW di seluruh Jakarta, sehingga di situ terjadi dialog, interaksi, dan uang digunakan bersama, dimanfaatkan bersama, diawasi bersama untuk kepentingan bersama warga di setiap RW. Dan ini juga nanti akan memberi dampak mengurangi perkelahian, tawuran antar kampung di RW-RW atau di RT di wilayah Jakarta yang masih ada tawuran. Jadi program ini program pemberdayaan masyarakat di tingkat RW. Insya Allah Jakarta akan semakin baik. Oke, sekarang saya Mas Pangi dulu ya. Mas Pangi, boleh diberikan komentar bahwa ini kenapa sih diberikan judul seperti ini? Tapi kan ini mungkin ada respon publik juga bahwa difikirkan masyarakat yang menjadi ketua tim sukses orang-orang paling terkenal di Jakarta. Karena sempat disebut ada Raffi Ahmad, ada Komika dan lain-lain. Tapi ternyata inilah dipilih, pasti ada alasannya. Mas Pangi. Ya, tentu masing-masing punya cara ya. Kenapa menjadi penting nama-nama sosok public figure? Apakah itu komedian, termasuk latar belakang seperti Bu Menkes ya, Ibu Siti Fadila, termasuk Pak Riza Patria. Jadi itu tentu punya alasan. Bagaimana kemudian kemampuan manajerial, kemampuan teknis untuk menggait irisan segmen pemilih Gen Z, milenial, baby boomers, Gen X, dan seterusnya. Kemampuan untuk meyakinkan bahwa pasangan ini layak untuk dipilih. Apakah karena komediannya, apakah karena kemampuan dia selama ini menghibur rakyat, atau kemampuan politisi manajerial yang unggul selama ini.
Atau kemampuan yang lain misalnya adalah Bu Menkes ini adalah peduli tentang kesehatan dan COVID dan seterusnya. Oke, baik. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan, apa yang Ya. menjadi alasan untuk memilih selain memang kepentingan publik melihat ini adalah lagi-lagi langsung kepada calon sebenarnya. Oke, iya. Tidak hanya Baik. tim sukses gitu. Oke, Cak Lontong, saya tuh penasaran. Cak Lontong ini kan identik dari orang itu kan lucu gitu ya. Komedian, stand up komedi. Ketika turun ke lapangan, begitu juga kah? Bercanda juga kah? Komedi juga kah? Atau bagaimana strateginya, Cak? Kalau saya sebenarnya kalau terlibat dalam hal yang berkaitan dengan politik kan juga bukan baru kali ini gitu ya. Ya mungkin sudah 10 tahun lebih saya atau terjun di dunia walaupun tidak secara untuk politik praktisnya menjadi caleg atau dalam kontestasi menjadi pemimpin atau kepala daerah. Tapi bahwa ketika yang hadir seorang pelawak kemudian dianggap bercanda itu saya kira tidak selalu seperti itu ya. Karena saya pun selalu melihat pada posisi di mana saya berdiri gitu ya. Ketika saya di rumah sebagai kepala keluarga kan bukan berarti saya juga harus bercanda karena urusan masa depan rumah tangga saya, kemudian masa depan anak itu buat saya bukan hal untuk dicandakan. Dan dalam konteks pilkada seperti ini juga hal yang sama. Ketika saya ditunjuk itu konteksnya adalah bagaimana kita ingin membawa pilkada di Jakarta ini dengan suasana yang riang gembira. Bukan berarti kita tanpa visi misi, riang gembira itu adalah suasana yang ingin kita bangun. Makanya kita mengatakan bahwa Jakarta Menyala ini menyatukan semuanya untuk selamanya. Jadi supaya karena sumber-sumber yang ada di Jakarta ini harus kita maksimalkan potensinya ya, dengan cara menyatukan mereka semua. Jadi kalau dipilih saya bukan karena konteksnya bercanda, tetapi memang kita ingin membawa ini ke riang gembira. Dan pasti kita punya tujuan yang lebih dari itu. Oke, ditahan dulu Cak Lontong. Nah, sekarang nanti saya tanya kepada penantang di sini Bang Riza dan juga Ibu Siti Fadila Supari. Kalau Cak Lontong turun ke masyarakat, kampanye yang tadi serius itu jadi riang gembira karena kemasannya ini bercanda seperti itu, ringan. Bisa nggak ini Bang Riza dan juga Ibu Siti Fadila Supari dengan cara yang sama? Karena kalau tidak ini bahaya juga ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Istilahnya jangan sampai kalah lucu dari Cak Lontong. Bang Riza, nah ini bagaimana ini kalau Cak Lontong turun ketemu dengan masyarakat sudah pasti jadi kerumunan perhatian masyarakat. Karena tampilannya serius saja tapi auranya udah lucu ini. Ini tampaknya Bang Riza harus jangan sampai kalah lucu ini Bang Riza. Jadi yang pertama ya mohon maaf ya kalau kita kan harus mempelajari kalau menjadi kepala daerah harus mempelajari bagaimana karakteristik daripada masyarakat daerah tersebut yaitu Jakarta. Karakteristik Jakarta itu pertama masyarakat Jakarta umumnya lebih cerdas, umumnya sangat kritis dan rasional dan ekspektasinya sangat tinggi ya sekalipun APBD-nya 83 triliun lebih naik setiap tahun, 83 triliun lebih naik setiap tahun, tapi harapan, keinginan, ekspektasi tinggi sekali. Sehingga masyarakat Jakarta ingin memiliki pemimpin yang cerdas, yang pintar. Dan ternyata menurut survei, Bang Riza, audionya, ya Bang Riza audionya sedikit terganggu. Ya boleh dilanjutkan Bang Riza. Kecenderungan masyarakat Jakarta ingin memilih pemimpin yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Alhamdulillah, Bang Emil sukses sebagai wali kota Bandung, sukses sebagai gubernur Jawa Barat, membawahi hampir 50 juta penduduk di Jawa Barat, provinsi terbesar. Jadi terkait belusukan turun, Bang Emil juga orang yang sangat santun, yang sangat sederhana, bersahaja, berinteraksi, berdialog. Masyarakat Jakarta tuh kritis, ingin dialog, ingin diskusi. Jadi kita di lapangan itu bukan tidak boleh ngelawak, boleh tentu dengan bercanda, dengan diskusi. Bang Emil juga suka bercanda, diskusi, tapi sekarang kita sedang
mempersiapkan pasangan calon untuk pilkada. Nanti ada waktunya kita ngelawak, ada waktunya bercanda, ada waktu nyanyi-nyanyi. Tapi setiap kita turun, kita dengan masyarakat berbaur, berdiskusi, tanya jawab, mendengarkan aspirasi, dan menjelaskan program-program yang rasional, tidak yang muluk-muluk, tidak diawang-awang, dan selalu ingin melanjutkan program yang baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, dari Bang Yos, Bang Oke, Pak Jokowi, Ahok, Pak Jarot, Pak Anies, Pak PJ, dan semuanya. Oke, tim sukses itu tugasnya tidak hanya mensosialisasikan visi dan misi ke masyarakat, tapi juga bisa berdebat membela calon yang mereka dukung pemirsa. Cak Lontong, tadi sudah ada kritik dari Bang Riza bahwa RK, Bang Riza sebagai tim sukses, orang berpengalaman. Ini mengkritik paslon yang abang dukung ini seperti apa Cak Lontong? Buat saya ini kan bagaimana kita meyakinkan warga Jakarta untuk memilih pemimpinnya ya. Jadi ya hal yang wajar ketika tim ses masing-masing paslon itu menyampaikan keunggulan dari pasangan calon yang diusungnya gitu. Dan kalau kita melihat juga pasangan Mas Pram, Bang Dul ini ada untuk masalah memimpin daerah juga. Bang Dul kan punya pengalaman ketika di Banten gitu ya, dan banyak hal juga yang prestasi-prestasi yang dicapai gitu. Tapi lebih dari itu bahwa kita berbicara tentang Jakarta, orientasi kita adalah membahagiakan warga Jakarta. Jadi saya kira menjadi bahan mendebat atau bagaimana kita berargumen untuk memuluskan pasangan calon yang kita usung itu hal yang wajar buat saya. Dan saya terima kasih tadi, saya kira Mas atau Bang Riza Patria itu bukan mengkritik paslon kami juga bukan, itu adalah hal ideal yang diharapkan untuk menjadi pemimpin di Jakarta saja gitu. Oke, Bu Siti Fadila Supari, kalau tadi Bang Riza itu mengunggulkan dengan pengalamannya, baik dari RK-nya dan juga ketua tim suksesnya. Dari Cak Lontong ini riang gembira kampanyenya. Kalau dari Darmakun ini apa yang mau ditonjolkan? Nah, sekarang dari Pak Riza dulu. Dia selalu menonjolkan pengalaman. Kalau kita melihat pengalaman, ya ngapain kita mesti pengalaman yang ada di Jawa Barat, di Jakarta kan ada Pak Anies. Yang paling pengalaman barangkali Pak Anies yang paling mutakhir. Nah, kenapa kalau dibandingkan pengalaman tentunya, tapi kenapa Pak Anies tidak ada yang mengajukan? Nah itu yang menjadi pertanyaan kalau berdasarkan pengalaman. Kalau itu pengalaman di Jawa Barat saya kira sangat berbeda dengan apa yang dihadapi di Jakarta, sangat berbeda walaupun di sana 50 juta, tapi karakteristik penduduknya sangat berbeda. Nah itu barangkali itu kritikan saya tentang pengalaman. Ya memang pengalaman itu perlu tapi tidaklah segala-galanya. Karena justru kita pengen wajah baru, pengen dengan suatu spirit baru. Kan selama ini sama saja, masih macet, masih banjir. Nah, kita tentu saja kita teruskan yang baik-baik, yang kira-kira bisa kita teruskan. Tapi kita wajah baru deh selama ini. Padahal ada sesuatu yang sangat menyakitkan, yaitu COVID. Dengan COVID pembangunan berhenti, ekonomi berhenti, PHK berhamburan, pengangguran banyak sekali. Tapi selama ini tidak tersentuh. Nah ini kami melihat karakteristik masyarakat Jakarta agak berbeda dengan paslon yang lain. Paslon yang lain melihat kayaknya masyarakat Jakarta ini adalah fine saja atau baik-baik saja. Kalau kami melihat luka COVID itu masih mendalam dan itu yang membuat mereka itu menderita. Nah ini adalah sasaran kami, ini adalah yang kami rangkul, mereka yang tidak terkait dengan partai politik, tetapi mereka yang menderita. Nah sekarang ada penurunan dari kesejahteraan menengah ke atas, justru bisa tergerus bahkan menjadi menengah ke bawah. Nah ini sekarang keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Mereka tergencet banget dengan situasi itu. Ya mungkin kalau Cak Lontong bisa menghibur, bisa kita tersenyum. Saya melihat Pak Lontong yang serius aja saya juga pengen ketawa begitu karena
wajahnya yang sangat Iya. apa ya, khas banget. Nah itu, tetapi nanti balik lagi ke rumah, mereka lihat adalah masalah. Nah itulah kami merangkul orang-orang yang bermasalah. Kami ingin mereka tidak dalam ketakutan COVID, mereka tidak dalam ketakutan andai kan nanti pandemik itu hadir. Baik, Ibu. Pandemik Oke. pasti akan hadir, Baik. pasti akan hadir. Mas Panggi, sebenarnya boleh koreksi saya kalau saya salah. Sebenarnya fungsi dari tim sukses ini untuk pilkada itu apa sih? Karena ada di benak masyarakat, ya orang terkenal lah sebagai vote getter. Ketika datang turun ke masyarakat datang karena pengen ngelihat artis bahkan juga tim suksesnya. Iya, sebenarnya dari data Voxpol endorse dari tim sukses ya, itu tidak terlalu signifikan faktanya dibanding pada figur kandidat itu sendiri. Tapi kalau dalam konteks relawan, itu kan saya tidak terlalu suka dengan relawan ya. Saya lebih senang memang tim sukses. Karena apa? Ini formal, didaftarkan, dan kerjanya lebih terukur. Nah, kemudian jurus apa yang akan dikeluarkan oleh tim sukses ini? Dia harus belanja masalah yang ada di Jakarta, dan itu tidak bisa tidak serius. Karena apa? Masalah depresi, judi online, masalah kemudian begal, masalah Jakarta, apa yang disampaikan oleh Bang Riza, saya setuju. Jakarta itu karakteristik pemilih Jakarta itu rasional minta ampun, kritisnya minta ampun. Masalah di survei saya berbeda dengan survei-survei di daerah lain. Di survei di daerah-daerah lain, kalau survei permasalahan yang mendesak, itu hanya pengangguran, lapangan pekerjaan, sembako naik. Tapi apa yang terjadi di Jakarta? Tidak itu, lebih kompleks. Bahkan sampai lingkungan, masalah sampah, tata ruang kota, tata ruang terbuka hijau, termasuk soal depresi, termasuk belanja masalah, kenapa mereka takut dengan masa depan mereka, kegelisahan hari ini misalnya kemampuan mereka dalam konteks menghadapi masalah, itu tidak gampang memang. Nah, karakteristik yang rational choice, itu memang agak berat. Dia kenapa? Karena dia berharap ada pemimpin yang hari-hari selama ini tidak mampu mengatasi masalah mereka. Nah, sekarang mencari solusi pemimpin yang memberikan harapan yang kira-kira mampu mengatasi masalah yang hari-hari belum teratasi selama ini. Harapan yang akan diberikan kepada mereka. Nah, itu memang tidak mudah. Maka ketika Cak Lontong menjadi tim sukses, dia melakukan kohabitasi bahwa dari komedian, dari melawak, kemudian dia harus beradaptasi dalam dunia politik, itu tidak gampang sebenarnya. Tetapi dalam konteks ini, beliau yakin bahwa pemilih yang suka melawak, yang good looking, yang tidak suka yang berat-berat juga ada. Segmen, nah kemampuan dari tim sukses, strategi apa yang akan mereka pakai, jurus apa yang akan mereka pakai untuk menggait apa sesuai dengan selera segmen masing-masing tadi. Ada komunitas hobi, ada komunitas anak muda, ada komunitas yang namanya Gen Z, milenial, ada komunitas hari ini adalah pedagang misalnya, ada komunitas banyak sekali, termasuk kemampuan mereka untuk membaca sense of politik, membaca situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Dan itu tidak sederhana. Senada dengan apa dikatakan oleh Mas Panggi, kira-kira jurus apa, strategi apa nanti Cak Lontong jawab ketika turun ke masyarakat pakai strategi, dan juga jurus apa, jangan sekedar hadir formalitas belaka. Sesaat lagi. Pak Cak Lontong, ini ditanya dengan Mas Panggi di sini tadi di segmen berikutnya. Kira-kira mau pakai jurus apa, strategi apa untuk memenangi hati rakyat? Jadi ingin saya garis bawahi lagi ya, bahwa ketika saya ditunjuk menjadi ketua tim ses, saya tidak melihat bahwa itu sebagai peluang saya sebagai seorang komedian. Tetapi saya melihat bahwa itu tanggung jawab saya sebagai seorang warga negara gitu ya. Dan saya memikirkan apa yang harus saya berikan kepada warga Jakarta. Dan fungsi saya di sini adalah bagaimana saya menjadi jembatan, menjadi salah satu media komunikasi antara paslon Mas Pram dan Bang Dul ini dengan warga Jakarta. Dan tentunya untuk mendeliverikan message-message, kemudian hal-hal program-program yang ingin disampaikan oleh paslon kami itu, nah disitulah saya hadir dan saya mengerahkan semua kemampuan saya semaksimal mungkin supaya tujuannya hanya message yang ingin disampaikan, apa yang ingin diberikan kepada warga Jakarta ini bisa diterima dengan baik, dengan benar, dan seperti yang kita harapkan. Jadi jangan melihat saya sebagai komedian ini adalah peluang buat saya untuk di area di luar kemampuan saya sebagai komedi, bukan. Tapi saya melihat bahwa ini tanggung jawab saya sebagai warga negara. Memang kebetulan saya seorang komedian sebagai profesi saya, tapi lebih dari itu adalah
saya ingin mengkomunikasikan paslon kami, Mas Pram dan Bang Dul ini menyampaikan apa yang ingin didapatkan atau diharapkan oleh warga Jakarta. Jadi posisi ini saya sebenarnya ada di dua sisi. Saya ingin membantu warga Jakarta bahagia dengan cara mendapatkan pemimpin yang tepat. Tapi dari sisi paslon, saya juga ingin memberikan dukungan supaya paslon yang kita bawa ini bisa mewujudkan harapan warga Jakarta untuk berbahagia. Jadi seperti itulah mungkin kira-kira. Oke, kalau Ibu Siti Fadila Supari seperti apa? Pakai jurus apa ini untuk memenangkan calon independen ini, Bu Siti? Sebetulnya tidak jauh-jauh sekali dengan gerakan kami sebelumnya. Gerakan kami sebelumnya itu adalah mengedukasi masyarakat dari dekat tentang keberbahayaan, ya itu kegiatan kami dulu. Jadi dengan pendekatan edukasi masyarakat terhadap pada kesehatan. Nah, kami mengusulkan paslon kami ini adalah seorang yang sangat paham sekali dengan bahaya atau bencana kesehatan. Di samping itu, beliau ini adalah orang-orang yang sangat jujur, integritasnya tinggi, walaupun belum pernah pengalaman untuk memimpin Jakarta. Tapi mereka sangat mengenal bagaimana dekatnya kami dengan masyarakat bawah atau masyarakat umum pada umumnya. Misalkan ketika pada waktu itu ada penyebaran nyamuk Wolbachia, masyarakat tidak mengerti kalau itu bahayanya apa dan bagaimana, maka kami memang sudah terbiasa turun ke bawah. Jadi tim kami itu memang sudah sangat terbiasa memberikan edukasi pada masyarakat. Jadi itu memang kegiatan kami sebelumnya. Jadi kami tinggal menyambung, tinggal merajut saja dan tinggal meyakinkan bahwa Pongrekun atau Dharmakun ini adalah mampu untuk melindungi mereka untuk keselamatan jiwa keluarga mereka. Jadi yang kami tekankan di sini adalah keselamatan jiwa mereka, yaitu harus tetap dalam keadaan aman dan beradab. Dan itu saja yang kita serukan, bahwa Anda akan aman dari usaha, aman dari segala macam. Mereka yang kita temui kebetulan bukan seluruhnya masyarakat yang menengah ke atas banget gitu ya, tapi memang berpendidikan dan mereka biasanya concern terhadap kesehatan. Karena luka-luka COVID itu masih ada sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang, dan terpurukan mereka itu dari COVID itu udah jelas tidak bisa disagah lagi. Dan mereka tidak mau, tentu saja nanti kalau ada pandemik lagi mereka akan tambah parah lagi. Pembangunan apapun berhenti, Mbak, kalau ada suatu bencana kesehatan. Itulah kami meyakinkan dari dekat, gedok tular, face to face, itu yang kami lakukan. Memang tidak bergembira ya dengan sangat meriah gitu, karena kami memang ada keterbatasan dana karena kami tidak mempunyai sponsor seperti petugas-petugas partai ya, karena kami kan membawa suatu misi, membawa suatu ideologi yang kami ingin tanamkan pada masyarakat tentang bagaimana mereka harus bisa menjadi mandiri dalam situasi apapun juga. Baik, Ibu. Itu yang kami tanamkan. Kalau Bang Riza seperti apa? Pakai jurus apa, Bang? Pakai strategi apa? Audionya masih di mute, Bang Riza. Ya, tentu jurus dan strateginya karena pengalaman yang sudah terbukti, teruji ketika menjadi wali kota, sejak kampanye juga gubernur, juga akan diulang kembali di Jakarta ya. Masyarakat Jakarta yang kritis tadi itu senang berdialog, senang berdiskusi, betul tadi Mas Panggi. Tidak hanya Jakarta ingin tidak macet, tidak banjir, tapi bagaimana pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, kemudian bagaimana lapangan pekerjaan, sembako, inflasi, banyak sekali harapan yang besar dari warga Jakarta. Dengan segudang prestasi dan pengalaman inilah kami yakin dengan turun terus ke bawah, belusukan, menemui warga, diskusi, berdialog, tidak hanya dengan para orang tua dewasa, tapi juga dengan generasi milenial, generasi muda, Gen Z dan sebagainya, itu terjadi dialog yang sangat interaktif, yang sangat baik. Dan kami mendengarkan semua apa yang menjadi harapan dari keluarga pasangan calon, memahami, mengerti,
dan bisa menjelaskan secara gamblang, secara sederhana, program-program apa yang akan disampaikan dan akan dilaksanakan dan diwujudkan, dan memahami sekali apa yang menjadi harapan warga Jakarta. Jadi kami optimis dengan terus turun ke bawah, terus belusukan, berdialog, membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, setiap hari dari pagi sampai malam ketemu dengan warga, dalam forum-forum di lingkungan, forum-forum di luar pertemuan, maupun lewat WA, lewat telepon, diskusi langsung, lewat pertemuan-pertemuan apapun selalu dilakukan. Jadi kedua pasangan kami ini, yaitu Ridwan Kamil dan Pak Susono ini, tentu selalu memahami dan mengerti apa yang menjadi. Dan pasangan ini pasangan yang sederhana, pasangan yang apa adanya, bersahaja, yang sabar, kemudian sopan, santun, tidak hanya pinter, cerdas, sekolahnya jauh di luar negeri, tapi juga pasangan yang sudah teruji pengalaman sebagai pemerintah daerah, wali kota, gubernur, dan Pak Susono sebagai Menteri Pertanian. Nanti diharapkan kehadiran Pak Menteri Pertanian, Pak Susono ini di Jakarta mampu terus menjaga inflasi, kebutuhan pokok agar harga-harga terjangkau, jadi ibu-ibu dapat memenuhi kebutuhannya, kemudian juga ekonomi di Jakarta semakin baik, warganya semakin sejahtera dan bahagia. Prinsipnya pasangan calon ini terus turun ke bawah, belusukan, mendengarkan masukan, aspirasi, harapan, dan kami memiliki jawaban dan sudah kami buktikan di Kota Bandung dan di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang sangat besar di seluruh Indonesia bisa dibuktikan, dan insya Allah ya nanti di Jakarta juga dapat diwujudkan prestasi yang sudah ada di Kota Bandung dan Jawa Barat juga akan diwujudkan dengan prestasi yang lebih baik lagi di Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Ya, Mas Pangi, boleh dikomentari 3 strategi tadi, kira-kira baik tidak? Bagus tidak? Nah, makanya dari strategi tadi, jurus yang dikeluarkan, kita menyambut 2-3 hal saja. Kan tadi tim suksesnya Pak Rano Karno ada Cak Lontong ya, Jakarta Menyala. Ada juga tadi ada tim suksesnya dari RK, Pak Riza Patria, Jakarta Baru, Jakarta Maju. Terakhir tadi adalah ketua tim sukses Pak Darmakun, Ibu Siti Fadilah kan soal aman dan beradab. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah betul tadi dengan kemampuan tadi artinya dengan melawak buat rakyat lucu bagi rakyat, dia sudah bisa meyakinkan prevensi pengambilan keputusan karena alasan itu. Kemudian Bu Fadila juga, apakah dengan kemampuan Bu Fadila 2 konteks keynote-nya adalah COVID dan kesehatan, apakah betul cukup dengan itu mereka cukup meyakinkan preferensi politiknya untuk memilih pasangan tersebut? Termasuk Pak Riza Patria dengan kemampuan pengalaman jam terbang tadi, apakah betul sudah cukup untuk meyakinkan preferensi pemilih segmen yang pemilihnya memang terbagi? Kalau tadi kinerja dan prestasi pengalaman, pasti itu pemilihnya rational choice. Kalau bicara tentang tadi melawak, hanya kemampuan melawak dan melucu, orang bahagia kemudian dia milih Cak Lontong dan calonnya, itu adalah pemilih yang sebenarnya memang psikologis. Tapi ada yang tadi pemilih yang seperti Bu Siti Fadilah, persoalan kesehatan dan yang lain-lain tadi COVID gitu. Jadi saya pikir ini memang tidak mudah ya. Politik ini tidak hanya soal hitam putih saja. Politik ini ada panggung depan, ada panggung belakang. Jadi kohabitasi yang dilakukan oleh Cak Lontong, ini kata Cak Lontong kan bukan dunia baru dia. Karena dia pernah juga menjadi tim sukses ketika dengan presiden. Itu yang disampaikan Cak Lontong. Bagi Pak Riza Patria, beliau udah pernah pengalaman tadi. Bu Menkes, Ibu Siti Fadilah juga punya jam terbang soal kesehatan tadi. Jadi menurut saya mengatakan ini tidak boleh sebagai hal yang menjadi sesuatu yang tidak teratasi. Pertanyaannya hanya sederhana Mbak Cak. Kemampuan di dalam mengatasi masalah, belanja masalah, kalau itu dijawab, itulah segmen pemilih yang mereka akan miliki masing-masing. Itu Mas Pangi, terima kasih banyak atas waktunya. Cak Lontong, Bang Riza, dan juga Ibu Siti. Kita tunggu nanti bagaimana kiprah, bahkan juga aksi-aksi yang luar biasa, jurus-jurus, bahkan juga strategi untuk memenangi hati warga Jakarta yang dilakukan oleh masing-masing tim sukses. Nah, sesaat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi. Ada apa, Ken? Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda pemirsa. Kami akan hadirkan informasi dari polisi yang terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus bullying yang menimpa mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Undip Dr. Aulia. Saat lagi informasi selengkapnya.